Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer ya. Tema atau judul games kali ini Cancer adalah kebahagiaan sejatimu. Kira-kira apa pesan semesta untukmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum itu ya saya minta maaf karena situasi dan kondisi lagi tidak memungkinkan. Jadi saya tidak bisa membaca tarot secara video ya. Saya hanya bisa merekam secara suara saja ya. Dan ya karena saya lagi tidak enak badan ya. Dan ya semoga kalian bisa mengerti dan tetap bisa terhibur lewat readingan dari suara saya ya. Dimana ya mungkin semoga ke depan bisa seperti biasa ya, kita readingan sambil saya rekam secara video. Untuk saat ini rekaman suara saja dan semoga tetap bisa menghibur kalian ya, Cancer. Oke, jadi seperti gitu ya untuk kebahagiaanmu. Tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Cancer ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas ya. Karena situasi dan kondisi saat ini lagi berisik juga di luar ya. Anak saya lagi bermain dan memang saya lagi radang ya. Maaf kalau suaranya agak sedikit kumur ya. Dan semoga tetap bisa ya saya berusaha untuk bisa jelas dalam berbicara ya. Oke, seperti gitu Cancer, berikan energimu ya. Kita langsung saja sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Cancer. Cancer, kebahagiaan sejati. Cancer, 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 Cancer. Oke, kita lihat di sini apa yang terjadi untuk dirimu Cancer. Wah, kamu terlalu banyak pikiran, dirimu lelah Cancer. Saya merasakan energi yang sangat lelah, baik fisik, mental, jiwa, raga. Waduh, gimana nih Cancer? Kamu gak bisa berbahagia kalau hidupmu penuh dengan masalah, penuh dengan beban. Gimana Cancer? Ya terkadang bukan bebanmu kamu urus, masalah orang kamu urus. Kamu seakan-akan itu mau mengurusi urusan orang. Bahkan dirimu punya urusan kadang-kadang malah terabaikan. Ya, lebih mau ini itu ya, harus sempurna, harus begini, harus begitu. Empati kamu tinggi sampai urusan orang kamu yang selesaikan. Mereka santai-santai. Kenapa berharap kamu? Ini lebih ke pekerjaan ya. Kalau masalah cinta saya lihat di sini, ya kamu bisa berbahagia dengan cintamu, tapi kadang-kadang juga kamu memaksakan diri. Ya, ibaratkan kamu mengejar cintamu. Gak usah dikejar cinta. Kalau dia jodohmu pasti dia akan kembali padamu. Cancer, sekarang benahi hidupmu. Kamu gak bisa benahi hidupmu, bagaimana kamu di vibrasi bawah. Cinta itu ada di vibrasi atas, kamu gak sevibrasi. Ya, ibaratkan kamu ada di lantai 1 mall, ini mall yang sama ya, sedangkan dia di lantai, contohnya di lantai 3, 4, 5 ke atas ya. Nggak kelihatan, nggak dapat. Kenapa? Kamu cuma bergelut di lantai 1. Syukur-syukur dia kalau turun ya. Tapi kalau dia memang kondisinya ada di atas terus, kamu nggak naik ke atas ya nggak akan ketemu. Toh di atas pula belum tentu ketemu. Ya, kalau seandainya kamu di lantai 3 sama bersama dia belum tentu ketemu kalau kamu nggak jalan, nggak pantau.
Ya, kenapa? Karena kamu terfokus pada dirimu di vibrasi bawah dengan penuh ketakutan, kecemasan. Ya, kita kalau penuh dengan ketakutan, kecemasan, nggak bisa apa yang kita mau inginkan raih dalam kebahagiaan hidup itu nggak bisa kita dapatkan. Terlalu kemelekatan, saya harus bisa mendapatkan dia supaya saya bahagia. Padahal sebenarnya ciptakanlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri, Cancer. Bukan berharap si A, si B, si C datang dalam hidupmu untuk bisa membahagiakanmu. No, itu bonus. Kalau mereka bahagiakanmu itu bonus. Ya, tetapi selama dengan dirimu dan kamu menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri, itu yang harus. Selebihnya mereka memberikan kebahagiaan untuk dirimu ataukah tidak, ya itu terserah mereka. Jangan kamu berharap. Kadang-kadang kamu terlalu banyak berharap kepada orang lain, bukan berharap kepada semesta, bukan berharap pada Tuhan. Kamu berharapnya pada manusia, yang mana manusia tidak sempurna. Mereka punya kekurangan. Jadi untuk bisa membuatmu bahagia, berharap kepada semesta, ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Saya lihat di sini Cancer terlalu memaksa keadaan. Ya. Akhirnya Cancer sendiri putus asa dan akhirnya mengambil langkah yang salah. Cancer tuh kadang-kadang ingin bahagia tetapi bingung caranya gimana. Saya sudah berusaha Kak Ica untuk membahagiakan dia, tapi malah dia membalasnya dengan kejahatan ataupun malah mencuekanku. Kenapa? Karena overprotective dari dirimu. Dia takut, dia merasa tidak nyaman. Ya, Cancer. Ibaratkan ayam, kalau kamu kejar dia akan lari. Kenapa? Dia merasa takut. Padahal mungkin kamu kejar mau membelai dia ya. Ini contoh ya. Ayam ataupun mungkin kamu memberikan makan. Ayam ini kita contoh ke hewan aja. Hewan aja kalau kamu kejar mereka lari. Ya. Coba kamu benahi dirimu, kamu makan. Pasti ayam itu akan datang. Sama seperti cinta. Gak usah terlalu mengemis cinta. Terlalu berharap dia datang untuk membahagiakanmu. No. Kamu benahi dirimu. Selama kamu bahagia, pasti orang-orang yang akan bahagia, yang ingin membahagiakan kamu itu akan datang dalam hidupmu. Entah dia mau datang membahagiakanmu secara 100%, 50%, 30%, ya terserah. Kamu sudah bahagia dengan dirimu. Walaupun mungkin sama sekali bahkan mereka tidak memberikan kebahagiaan untukmu, kamu sudah merasa ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Karena kamu tahu itu bonus. Kebahagiaan dari orang lain itu adalah bonus. Tetapi kebahagiaan untuk diri sendiri adalah keharusan. Dimana sekarang kan kondisinya kamu mencari kebahagiaan dari orang lain. Saya harus menikah supaya istri saya, suami saya membahagiakanku, anak-anak saya bahagia mempunyai anak-anak. Tapi ujung-ujungnya punya istri, punya suami, atau punya anak malah tambah mumet. Ya, bikin sakit kepala. Padahal dulu-dulu kamu inginkan itu. Kenapa? Karena tidak ada energi kesyukuran dalam diri. Kalau kamu sudah mempunyai energi kesyukuran dalam dirimu, entah kamu sendiri, bahkan mungkin kamu di hutan sekalipun ya, kamu merasa bahwa hidup saya bahagia. Dengan kesendirian pun kamu bahagia. Ini kamu dikelilingi banyak orang, di tengah keramaian pun merasa sendiri, sepi. Ya. Bahkan saya lihat di sini ada beberapa Cancer fokus kerjaan. Ya, untuk apa? Lebih menyibukkan diri supaya tidak rasa sepi. Mengingat aja orang-orang di masa lalu, mengingat aja masalah-masalah yang belum terselesaikan. Sebenarnya bahagia itu juga dari diri kamu, dari hati kamu. Kalau ada masalah, ya diselesaikan. Itu yang membuat hati kamu itu bimbang, ragu, penuh ketakutan, kecemasan. Kenapa? Karena hati kamu itu belum plong. Bagaimana kamu mau bahagia kalau hati kamu aja banyak sampah-sampah yang harus dibersihkan dulu supaya energi positif atau berkah itu datang masuk dalam dirimu. Kenapa berkah itu gak bisa datang dalam dirimu? Karena hatimu itu, jiwamu itu penuh dengan sampah-sampah duniawi yang mana harus bisa membahagiakan orang lain, terus harus begini, harus begitu, dimana kamu membandingkan dirimu, kekuranganmu dengan kelebihan orang lain, padahal belum tentu kelebihanmu ada pada orang lain. Jadi sekarang fokuslah pada dirimu dari kelebihanmu, bukan berfokus pada kelebihan orang. Saya lihat di sini kamu minderan, Cancer. Itu yang membuat hatimu down. Ya.
kamu nggak pede, krisis kepercayaan diri, harus begini, harus begitu, saya harus ganteng supaya saya bisa didekati cewek-cewek, cewek cantik, cowok ganteng. Ya, saya harus kaya supaya harus punya mobil. Toh kamu punya mobil orang datang, tapi palsu semua. Iya kan? Nggak nyaman. Ya, karena apa? Posisi kita di atas belum tentu kita bahagia. Kamu mau contohnya pacaran dengan orang kaya atau nikah dengan orang kaya, ataupun mungkin dirimu sekarang sudah kaya tapi tetap aja sepi. Kenapa? Karena tidak ada energi kesyukuran dalam diri. Ada pula saya lihat di sini demi status, ya wah saya harus punya pacar yang begini, ya sudah saya pacarin aja, ujung-ujungnya nggak nyaman. Karena apa? Kamu terkoneksi dengan yang lain. Akhirnya kamu menyakiti dirimu dan pasanganmu saat ini. Kenapa? Karena tidak terkoneksi dengan pasanganmu. Kamu ada terkoneksi dengan yang lain. Ya. Karena saya lihat di sini Cancer ada yang tidak berbahagia dalam hubungan. Kenapa? Karena ya itu, mengikuti kata orang dibandingkan mengikuti kata hatimu sendiri. Ibaratkan gini, kalau kamu mengikuti kata hati, ya, berarti kamu sinkron dengan logikamu, kamu akan bahagia. Ini kalau dibilang kakimu tuh pincang, ibaratkan satu mau ke kiri, satu mau ke kanan. Harus dua-duanya kan harus seirama. Kalau tidak berarti ada beban hati. Nah ini. Sedangkan saya lihat di sini kamu itu lebih memilih kata orang dibandingkan kata semesta. Karena apa? Nalarmu terlalu tinggi. Ya, nalar logika. Ya. Dibandingkan kamu melihat dari sisi spiritual. Ya. Kamu lebih mendengar kata orang, harus begini, kehidupan dunia. Ya, kamu lebih terfokus pada kehidupan dunia dibandingkan kehidupan spiritualmu. Terkadang kamu tahu bahwa oke, saya sudah spiritual Kak Ica, saya sudah rajin ibadah ya. Iya, spiritual di luar aja, teori aja, prakteknya tidak. Ya, kenapa? Karena kamu masih mengikuti kata orang. Macam contoh, di firman bilang, jangan takut, jangan ada ketakutan, jangan ada keraguan. Serahkan semua kepada semesta, serahkan semua kepada Sang Pencipta, karena Dia yang akan menolongmu. Ya. Dia maha tahu mana yang terbaik untukmu. Tetapi kamu tuh berpikir bahwa saya masih takut, saya masih ragu. Padahal sudah tahu jangan ada keraguan, ada kebimbangan. Bagaimana energi positif mau masuk kalau dirimu penuh dengan ketakutan, kecemasan? Akhirnya kamu mengambil keputusan yang salah, yang mana saat ini dirimu nggak nyaman. Kenapa? Karena hatimu terganjal dengan logikamu. Artinya bertolak belakang gitu. Wah, saya harus nikah cepat karena orang-orang sudah pada nikah, teman-teman saya udah pada nikah. Ujung-ujungnya kamu nikah nggak bahagia juga, malah tambah beban. Ini contoh ya, ataupun malah stres, ya, karena tidak koneksi dengan pasanganmu. Atau kalau di sini pura-pura bahagia supaya pasanganmu bahagia, dirimu korban. Ada beberapa seperti gitu yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Jadi sesuai tema kita, kebahagiaan sejati adalah dalam dirimu, dalam jiwamu. Kalau jiwamu tuh terguncang, jaminkan dirimu gak akan bahagia. Itu berpengaruh juga pada kesehatanmu, berpengaruh juga pada penghasilanmu, berpengaruh juga pada hubungan. Kalau sekarang hubunganmu tidak baik, berarti ada sesuatu yang salah dalam jiwamu. Keuanganmu, kesehatanmu itu menyangkut semua, ibaratkan berantai gitu. Kenapa? Karena jiwa ini adalah sumber dari segala apa yang terjadi pada hidup kita. Kalau hatimu tidak nyaman, jaminkan hidupmu, langkahmu tuh gak akan bagus. Ya. Jadi lebih banyak mendengar suara hati. Ini yang semesta mau sampaikan, dibandingkan banyak mendengar kata orang. Terkadang jalan hidup kita tuh berbeda. Apalagi saya lihat di sini Cancer ada beberapa dari bintang Cancer yang terpilih menjalankan suatu misi.
misi spiritual yang mana orang-orang lain di sana itu nggak tahu gitu. Kamu tuh harus begini, langkahmu kayak gini. Yang mana kamu masih mengikuti kata orang yang lurus-lurus aja, padahal kamu itu punya misi perjalanan spiritual sendiri. Tetapi kamu takut. Kenapa? Takut dibully, takut dikatakan lain daripada orang lain. Ya, dikatakan bagaimana begini begitu. Padahal kamu itu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain di hari mendatang gitu. Dengan perjalanan spiritual. Cuman kamu itu kadang-kadang menarik diri. Ibaratkan menolak berkat dari semesta. Sehingga hidupmu tidak bahagia. Karena kamu lebih banyak berkorban untuk orang lain. Toh kamu senang juga belum tentu mereka senang kok. Ngapain kamu mau berkorban untuk orang lain? Kamu sedih, belum tentu mereka ada untuk menolongmu. No. Jadi dirimu lah sendiri yang menentukan hidupmu dan bahagiamu. Orang lain hanya bisa memberikan arahan. Keputusannya adalah dirimu. Tapi terkadang Cancer itu mengambil keputusan yang salah. Kenapa? Karena takut. Saya takut miskin, Kak. Akhirnya menikah dengan orang kaya. Tapi ujung-ujungnya miskin juga. Kenapa? Karena orang kaya itu bukan ternyata banyak hutangnya. Ini contoh ya. Makanya jangan lihat dari casing. Jangan lihat juga dari ketakutanmu. Ya, ada beberapa yang sombong. Saya harus punya mobil baru ini. Pada saat sudah punya mobil, wah dia lupa dengan yang lain. Yang mana dulu mungkin temanmu atau sahabatmu membantu atau orang tuamu yang membelikan mobil, sekarang malah kamu mobil atau motor kamu bangga-banggakan untuk yang lain. Sedangkan orang yang membantumu untuk bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan itu kamu gak pedulikan. Akhirnya sekarang mungkin barang-barang itu yang akan membuatmu tersadar. Mungkin sekarang banyak kerusakan. Ya, pada saat kerusakan itu mana mereka mau bantu gitu. Untuk biaya pemeliharaan gak ada. Dirimu sendiri. Makanya ibaratkan jangan mengukur standar kebahagiaanmu dengan standar kebahagiaan dari orang lain. Tapi saya lihat juga di sini ada Cancer yang sederhana, ataupun mungkin sekarang sudah bangkit secara spiritual, bahwa saya tahu bahwa jiwaku adalah sesuatu yang berharga yang harus saya jaga, yang harus saya bahagiakan. Step by step Cancer spiritual ya, karena memang saya lihat di sini spiritual kamu itu lebih ke luar ya. Jadi apa yang sudah ada di dalam, artinya rajin beribadah ya, pokoknya seperti gitu, tapi di luar aja, dalamnya belum. Nah ini kamu mau menjalani perjalanan spiritual untuk mengasah lebih dalam lagi tentang perjalanan jiwa, tapi dalam proses, yaitu karena ada pembelajaran di mana semesta memberikan semua pembelajaran itu dari rasa yang tidak nyaman itu ya. Akhirnya kamu bisa belajar untuk bisa menjadi pribadi menuju jiwa yang murni. Jadi kalaupun mungkin ada masalah saat ini pada dirimu, ya berarti ada sesuatu yang harus kamu selesaikan. Jangan mengambang, jangan juga pernah menyalahkan dirimu sendiri atau orang lain. Ingat apa yang terjadi dalam dirimu saat ini, semuanya baik. Baik buruknya semua baik. Kenapa? Ada pelajaran dalam semua hal itu yang terjadi. Ambil hikmahnya, benahi, supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Dan ingat ya, yang bisa membahagiakanmu adalah dirimu sendiri, dari pola pikirmu, dari caramu berbicara, dan dari tindakanmu. Dan untuk orang lain, yaitu bonus ya. Kalau kamu mau berharap pada semesta, jangan berharap pada manusia. Manusia juga punya kekurangan. Yang mana kalau kamu berharap pada manusia, jangan salahkan kalau mereka mengecewakanmu. Kenapa? Karena mereka tidak sempurna. Kamu menuntut kesempurnaan dari mereka. No, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi berserah ya, ikhlas, dan lebih fokus ya, lebih mendekatkan diri pada semesta supaya hidupmu jauh lebih baik. Ingat ada beberapa dari Cancer yang terpilih ya untuk menjalankan satu misi spiritual. Dari sini kamu harus bisa belajar tentang mengontrol emosi, tentang pengorbanan, tentang keikhlasan ya, dan berserah.
Karena suatu saat nanti ada beberapa dari kalian yang saya merasakan ya, terpanggil jiwanya untuk bisa lebih spiritual, bisa melayani ya, bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain. Seperti gitu. Jadi untuk kebahagiaan sejati ya ada pada dirimu, dari keputusanmu ya, dari tindakanmu. Jadi benahi dirimu. Kalau memang kamu sekarang sudah di posisi yang bagus, berarti pertahankan. Kalau tidak, berarti ada yang harus kamu rubah, harus kamu perbaiki. Seperti gitu ya. Yang pastinya semesta selalu ada untukmu ya. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Pertolongan itu selalu ada untuk kamu, Cancer ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, Cancer ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot ES Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian, Cancer. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.